Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Izin mempresentasikan materi mengenai analisis data, penelitian, dan pengembangan. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Multifala. Yang kedua ada Pin Kanada. Yang ketiga ada Hanif Noval. Dengan dosen pengabu Ibu Sayyidatul Karimah, MBD. Pada pembahasan kali ini, pada pembahasan analisis data, penelitian dan pengembangan, nanti kita akan membahas mengenai pengertian analisis data, tujuan analisis data, prosedur analisis data, dan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pengertian penelitian dan pengembangan, tujuan penelitian dan pengembangan, karakteristik dan motif penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir, nanti kita akan membahas mengenai prosedur penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah kita masuk ke analisis data. Yang pertama, pengertian analis data. Jadi, menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975, analis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis ataupun ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. Sedangkan menurut Lexi J. Moylong pada tahun 2000, analis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Kemudian kegiatan dalam analis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya adalah tujuan analisis data. Jadi tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah prosedur analisis data. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data atau collecting data. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap editing. Pada tahap ini, yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga ada tahap coding, yaitu melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Yang keempat ada tahap tabulasi, yaitu melakukan kegiatan mencatat ataupun entry data. Yang kelima ada tahap pengujian. Pada tahap ini data akan diuji kualitasnya. Tahap keenam pada tahap mendeskripsikan data, yaitu nanti akan menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram. Dan yang ketujuh ada tahap pengujian hipotesis, yaitu tahap ini merupakan tahapan yang pengujian terhadap proporsi apakah hipotesis tersebut ditolak ataupun diterima. Untuk slide selanjutnya kita bahas mengenai analisis data, penelitian, dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan atau sering juga disebut dengan Research and Development atau R&D merupakan jenis penelitian yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Pengertian penelitian dan pengembangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Guy 1993. Beliau mengatakan penelitian pengembangan atau Research and Development R&D merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji sebuah teori. Selanjutnya yaitu menurut Burke and Co. 1983. Beliau mendefinisikan bahwa penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam peraturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengajuan pengujian yang tadi telah dilaksanakan. Yaitu menurut Search and Ritchie 1994. Beliau mendefinisikan bahwa penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi sebuah program, proses, dan produk pembelajaran yang harus
memenuhi 3 kriteria, yaitu validitas, kepraktisan, dan juga efektivitas. Sedangkan Bloom 1999 menambahkan kriteria, yaitu dapat menunjukkan nilai tambah selain ketiga kriteria tersebut yang telah disampaikan oleh Search and Ritchie. Oke, menurut ataupun beberapa ahli tadi, secara umum pengertian penelitian pengembangan dapat kita artikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi sebuah produk. Di slide berikutnya ini yaitu kita akan membahas tentang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian research and development. Teknik analisis data ini tergantung model yang digunakan dan data yang ingin dikumpulkan oleh seorang peneliti. Teknik analisis data yang biasanya digunakan mengacu kepada teknik analisis data kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data merupakan perhitungan terkait indikator atau pengukuran untuk mencari tahu pola hubungan yang terdapat pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ini kutipan dari Kothari 2004. Analisis data sendiri, khususnya untuk data survei atau eksperimen, merupakan estimasi nilai yang tidak diketahui parameter dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya dan mengambil kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis ataupun dugaan sementara dari seorang peneliti. Di slide ini kita akan membahas mengenai tujuan. Menurut Ecker 1999, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yaitu yang pertama, pada bagian kurikulum. Pada bagian ini kita menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk tersebut menjadi berkembang, dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan ataupun ke pendidikan ataupun pembelajaran berikutnya. Yang kedua yaitu pada bagian teknologi dan media. Pada bagian ini kita meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang ingin atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Dan yang ketiga yaitu pada bagian pelajaran dan instruksi. Pada bagian ini pengembangan dalam perencanaan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman ataupun pemahaman fundamental ilmiah. Yang keempat ataupun tujuan yang terakhir itu yaitu pada bagian pendidikan guru dan didaktis, memberikan kontribusi pembelajaran koprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan itu sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Pinka. Karakteristik penelitian pengembangan. Menurut Wayan, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, antara lain: 1. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga yaitu proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli, dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan. Yang keempat yaitu proses pengembangan model, pendekatan modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan Anker antara lain: 1. Motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis, korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendidikan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan siklis. Yang ketiga yaitu penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevansi ketiadaan bukti. Prosedur metode penelitian pengembangan.
Analisis dalam jenis penelitian research and development dapat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dikategorikan menjadi dua, yaitu 1. Analisis deskriptif, menjelaskan terkait distribusi yang terdapat pada satu variabel saja dan digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Siata dan Ali, 2015. Yang kedua yaitu analisis inferensial atau analisis statistik, menjelaskan tentang dua atau lebih variabel yang ada dan bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Analisis inferensial kemudian meliputi statistik parametris dan non-parametris. Sedangkan menurut Scioto dan Ali, dalam bukunya menjelaskan proses analisis data kualitatif meliputi 1. Reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. 2. Yaitu penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau verifikasi. Proses peneliti mengutarakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu penelitian research and development adalah suatu langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji keefektifannya, serta bersifat longitudinal atau bertahap dapat multi-years. Terdapat 4 model pengembangan yang umum digunakan, yaitu Richer and Clay, Thiagarajan, Robert Marit, dan Borg and Gall. Sekian pemaparan materi mengenai analis data penelitian dan pengembangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kritik dan saran akan kami terima, bisa menyampaikan di kolom komen. Nanti akan kita jadikan saran untuk materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.